وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد الفاتحة لله والتسليم والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشرح صدرنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات خصوصا وبوالده بنفسه بأنه أسمائه وأنه جعل بزاد من الشيخ شيخنا حيث محمد محمود الكريم عبد الرحمن ومن حدث لسان محمد صالح شيخنا حيث مشاهد الحسن شيخنا حيث عبد الوهاب بن كريم عبد الصالح شيخنا حيث محمد محمد الأنصار شيخنا حيث شريف حلال شيخنا حيث عوض سيد حيث محمد سيد شيخنا حيث محمد الشمعكوب شيخنا حيث جمال موسى شيخنا حيث عبد المعطي الصالح شيخنا حيث محمد سيد ميزان سيد محمد بن علوي أبو سلمان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وَلِيَغْفِرْ وَرَحْمَةً وَكَلَامٍ السَّلَامِ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala hamdihi wa ma'lumihi bid-da'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi hadha dhulli dhalimun bayna yadayhi wa hadha hali la yakhfa 'alayhi منك أطلب الوصول إليك وبك أستند عليك بغيرك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. Jemaah yang berbahagia, kita masih di bagian terakhir dari kitab ilmu al-Zakam dari pada munajat yang lain dari kami di Ibnu Athaillah dan munajat bisikan seorang ahli sufi yang sudah usul, sudah syukur, sudah ma'rifat kepada Allah. Kita hanya sekedar mencoba untuk membaca kemana maksud. Maka memang kita tidak punya rasa. Saya pernah bertanya kepada Ustaz Dewi Bunyamin, masih ada di daerah Banjur, ketika saya bilang, Kiai, saya diminta untuk mengajar hikam, mengenalkan dia. Dia bilang, yang ngaji ada, muridnya ada Kiai. Mengaji hikam itu harus pada level rasa. Kalau rasanya nggak ada sulit. Susah juga dibilang untuk orang mengerti tentang rasa. Misalnya Quran ada ahyana sanatain wa matana sanatain. Engkau menghidupkan kami 2 kali, engkau mematikan kami 2 kali. Nah, kita orang hidup 2 kali ya di dunia di akhirat, mati 2 kali ya ketika di dunia sama di alam barzakh disebut dengan mati 2 kali. Tapi ada cerita begitu. Ketika menafsirkan akhirnya memang benar-benar 2 kali hidup 2 kali mati. Jadi ada ulama yang sampai di rumah itu dia melihat badannya sudah ditutupin sama kain, sudah ditangisin sama keluarga, sudah banyak yang takziah, sampai dia bilang kalau saya tetap tinggal di sini, ini nanti orang kamu bisa heboh. Ini pindah kampung yang bahasa kita nyebang pulau gitu, jadi dihidup di tempat yang lain. Teman saat itu sudah meninggal. Bahkan ada lagi yang cerita seorang ulama meninggal dunia, lalu dia meninggal dunia ini datang ke rumah temannya seorang ulama, kemudian silaturahmi berkata, mohon maaf Kiai, saya mungkin nanti habis ke masjid samping rumah saya ngelatin jenazah. Dan jenazahnya yang undang, yang undang itu yang jenazah. Ya, cerita semacam itu kalau disampaikan oleh orang-orang awam kita paling
senyum-senyum aja. Tapi kalau ceritanya Ki Benyamin kita agak, karena memang dia ngajar hikam dalam tanda petik bukan hanya pada level teori, barangkali sudah pada level praktek. Dan saya hanya bisa tersenyum saja karena memang rasa. Nah, ini adalah mengajar bagaimana seorang ulama sufi berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya pun saya bilang secara teoris kita bisa memahami. Oh, ini maksudnya, walaupun secara praktik barangkali agak berat kalau saya juga. Dia bilang ilahi hadza dulli ghairun baina yadayka, wahai Tuhan, hadza inilah dulli kainaanku ghairun baina yadayka, sudah nampak di hadapan. Dari beberapa munajat yang sebelumnya kan dia sampaikan, ya Allah, bagaimana mungkin saya berdalil kepada sesuatu yang butuh kepadamu ya Allah, sementara untuk sampai kepadamu ya Allah saya juga kadang-kadang lalai. Jadi dia menganggap dirinya, ya Allah, inilah kehinaan saya. Hina pada dirinya adalah ketika dia harus menggunakan kadang-kadang dalil yang merupakan maksud Allah, bukan berdalil kepada Allahnya. Misal begini, ada orang bertanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Jawaban dia adalah, araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma araftu rabbi. Saya kenal Tuhan saya ya dengan jalan Tuhan saya. Kalau tidak ada Tuhan saya, maka saya tidak kenal dengan Tuhan saya. Nah, itu Anda masih belajar, itu sekedar adab. Adab saya harus belajar, ini namanya al-ilmu li adabil khidmah. Kita mengaku sebagai hamba Allah, Allah perintahkan kita nuntut ilmu, kita nuntut ilmu. Tapi sesungguhnya ketika saya kenal dengan Allah, yang menyebabkan saya kenal dengan Allah, ya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada saya. Kalau tidak ada Allah yang memperkenalkan dirinya kepada saya, ya saya tidak kenal. Misal begitu, ketika belum ada handphone mungkin, ketika belum ada handphone, perlu kita diceritakan, di Amerika itu ada telepon di tangan, pegang-pegang, bawa kemana-mana. Kita kan nanya, bagaimana telepon dibawa-bawa, nggak ada kabelnya, gitu. Nah, tinggal pencet-pencet doang nomornya, nyambungnya kemana? Ada suaranya dulu sebelum. Nggak masuk di akal. Akhirnya kita nyari tahu, bukan lewat HP-nya, tapi lewat informasi yang ada. Kira-kira ketika kita membaca informasi yang ada tentang HP, kan terbesit tuh bayangan HP begitu. Tuh bayangan HP itu sama dengan HP aslinya. Belum. Tapi ketika kita sampai kepada HP itu sekarang, yang bukan hanya bisa ngobrol, tapi kadang-kadang bisa video call. Apakah masih perlu baca tentang HP? Nah, masih perlu nggak kita ngaji tentang HP? Apa itu HP? Baca. Apa itu video call? Baca. Apa itu WhatsApp? Baca. Masih butuh kan? Kita nih udah nggak butuh. Tapi di sekolahan diajarin. Orang ada pelajarannya tentang bisa bicara tik dia sekolahnya. Jadi kata anak sekolahan udah bisa, masih belajar aja. Ini namanya adab, karena memang ada pelajarannya. Kayak anak sekarang, dulu kan komputer memang ada namanya tik dia, pelajaran namanya tik karena emang anak-anak masih buta sama komputer. Sekarang komputer dari mulai yang dibuka sampai yang dijinjing sampai itu tuh udah ada semuanya. Maka anak-anak SMA belajar komputer itu materinya lebih rendah dari apa yang dia sudah paham. Lah kita aja bikin media pembelajaran, sama murid diskusi bikin media pelajaran, ya hebatan murid bikinannya. Hebatan murid. Kita paling-paling bermainnya pada Word, kita bermainnya pada Excel, kita bermainnya pada PowerPoint. Dia udah jauh kemana tahu.
Mungkin tuh anak sebenarnya, ya gue udah ngerti ini, cuma karena adab. Nah, jadi kita kenal handphone itu ya dengan handphone itu sendiri, bahwa handphone bisa begini-begini, ada handphone gitu. Kalau nggak ada handphone ya kita nggak kenal handphone. Ketika handphone belum ada, kita baca tuh informasi tentang handphone. Bayangan kita tentang handphone jangan-jangan berbeda dengan handphone asli. Itulah yang seperti saya sampaikan dulu ketika dosen saya bilang, Tuhan itu ada dua. Tuhan itu ada dua. Ini Profesor Dr. Suwito Almar. Dia asistennya Profesor Dr. Harun Nasution Almarhum. Semoga Allah merahmati keduanya ya. Karena ketika saya kuliah itu saya termasuk orang yang nggak dengar sama beliau. Tapi ketika sudah selesai kuliah saya harus berterima kasih. Kesadaran saya untung ada dosen-dosen kayak begini. Dia bilang begitu, saudara-saudara ketika di pasca. Saudara-saudara saya mulai tentang kuliah saya dengan pernyataan saya bahwa Tuhan ternyata ada dua. Yang nggak setuju silakan bicara. Kuliah pasca kan gitu, kalau bicara pemikiran ya, kuliah pemikiran Islam. Tuhan ada dua. Dan ternyata yang dia maksud itu Tuhan yang dalam pemikiran kita dan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang dalam pemikiran kita itu tadi. Bapak-bapak ketika dulu belum punya handphone, diceritakan tentang handphone, makanya kepikir kan terbayang tuh. Oh, berarti handphone bentuknya seperti ini. Kalau informasinya seperti itu mah. Oh, berarti seperti ini. Oh, berarti seperti ini. Oh, berarti. Tapi yang kita bayangkan sama nggak dengan handphone asli? Belum tentu. Tapi ada orang yang udah sampai, udah megang handphone, maka dia nggak perlu informasi itu. Dia nggak perlu informasi karena dia udah paham, udah tahu. Nah, orang-orang yang sampai kepada Allah itu begitu. Maka dia bilang, ya Allah, inilah kelemahanku, jelas di hadapanmu, jelas di hadapanmu. Sebab kita kadang-kadang masih berdalil dengan makhluk Allah. Nah, ini yang dulu ketika sekolah dikritik begitu. Jadi anak-anak sekolah misalnya begini. Ayo anak-anak kita perkenalan dengan lapangan basket. Digambar lapangan basketnya dulu pakai kapur. Ukurannya sekian. Capek, bawa aja anak-anak lapangan basket kan begitu. Yuk kita kenal lapangan basket tuh bawa lapangan basket, bikin kelompok ukur berapa meter, gambar. Maka gambar dia akan sesuai dengan lapangan basket. Ini enggak digambarin di papan tulis, ayo gambar. Anaknya nggak pernah ketemu tuh lapangan basket kayak apa. Akhirnya yang ada cuma khayalan. Orang yang sudah sampai lapangan basket nggak perlu lagi tuh gambar begitu, jadi ukur, bikin lomba ukur, ini berapa ukur, dah minggu besok dikumpulkan. Oh luar biasa, itu namanya orang sudah marifat. Ketika dia ini benar, ya iya orang sampai lapangannya. Ada nggak kemungkinan muridnya lain guru? Ketika muridnya sudah sering main basket, lapangan basket, gurunya gambar kata murid salah pak, bukan begitu, bisa jadi. Kadang-kadang muridnya sudah marifat, gurunya baru teori. Ya Allah, ini kelemahan saya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Masih hayalan, kadang-kadang kebesaran Allah. Sementara Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, baru Allahu Akbar. Melihat surga dulu, melihat neraka dulu, dapat Allah dulu, ke arsy dulu, pengharapan Allah dulu, at-tahiyatul mubarakatus baru. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Oh luar biasa. Ya Allah, inilah kehinaan saya di hadapanmu. Jelas. Nah, ada seorang ulama ketika ditanya siapa yang belum meninggal itu dijawab yang Wali Habib Al-Tahir. Yang namanya gondrong aja. Iya, yang anggota gondrong aja tuh pakai baju hitam gitu, baju putih. Kadang-kadang ceramahnya kayak ngaco-ngaco gitu ceramah. Tapi yang cerita begini, Habib juga yang cerita. Saya pernah naik mobil sama dia. Kata dia, mau mana? Mau dulu, saya ikut. Mau ke sana, Habib, nggak apa-apa sih. Ikut, pas ikut tengah jalan. Ambil kiri, harusnya lurus, Habib. Kiri. Lurus, ambil kanan. Saya ikutin aja deh. Ketika diikutin itu, dah, nanti sampai sini. Kenapa? Turun, ada orang minta tolong itu di sana. Lagi nangis gitu. Di kuburan.
Ini kuburan, iya, itu saya ikut saya. Jangan kuburan punya, kan? Ternyata kuburan kuburan non Muslim. Ini kuburan orang yang disiksa sama mereka. Pegang batu nisannya, syahadatin, supaya dia masuk Islam biar nggak disiksa. Kata yang ini, nggak masuk akal, biarin daripada repot-repot, saya pegang aja ini, syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Alhamdulillah, kata Habib. Itu kata yang katanya wali itu Habib. Dia sudah tidak disiksa lagi. Nanti dia akan kabarkan kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya bahwa masuk Islam itu ternyata aman di akhir. Ya, klik. Saya nggak paham. Dari peristiwa itu tuh, ini yang cerita. Dari peristiwa sampai 40 hari kemudian ada orang 18 orang masuk Islam di tangan saya. Jadi malah Habib, kok begini Bib? Ya kan saya bilang dulu, dia akan cerita sama saudaranya bahwa masuk Islam itu enak. Nah, ketika ditanya kok bisa begitu, oh ya bisa. Ada ayatnya, ya ada. Anda silakan coba lihat. Ketika cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang Zulaikha kan dimaki-maki sama, ya kalau bahasa kita mau gosip ibu-ibu kan gitu ya, ada gosip ibu-ibu. Bagaimana perempuan mulia bisa demen sama budak sama pembantu? Kata Zulaikha, lu belum tahu Yusuf kayak apa sih? Lu belum makrifat, kira-kira gitu kalau ngomong. Lu belum makrifat sama Yusuf, udah sini gondang, tuh ada pisau, tuh ada apel, tuh bukain dah, buka kan keluar Nabi Yusuf tuh. Falamma ra'ainaha akbarnaha, ketika dia melihat Nabi Yusuf dia merasa luar biasa. Wa qulna hasya lillahi ini bukan manusia illa malakun karim. Faqat naha aydiyahunna. Maka dia bukan buka apel, tapi akhirnya yang dipotong jarinya. Mestinya kalau orang potong jari, aduh, bisa begitu. Tapi dia enggak, asik aja. In hadza illa malakun karim. Ini mau malaikat ini. Ini namanya syuhud. Ini namanya saking indahnya. Itu baru Nabi Yusuf yang pantulan cahaya Allah, belum sampai ke Allahnya yang sumber cahaya sudah. Kan ini di luar kebiasaan, di luar, ini namanya khariqul adat. Akbarnaha wa qata'na aydiyahunna wa qulna, gitu ya. In hadza illa malakun karim. Mereka terkesima ketika Yusuf keluar, potong tangannya, Jo. Bagaimana logikanya orang potong tangan gak berasa, hanya melihat. Kan kalau kita berhadapan dengan Allah mesti jauh lebih itu kan, harus lebih itu. Nabi Yusuf pernah didatangi oleh seorang perempuan namanya Baziko. Baziko udah kaya, cantik tapi sombong. Antes dah, nggak bener ya, antes dah. Cakep, kaya, sombong, antes dah. Walaupun nggak bener. Kalau udah jelek kita miskin, sombong, injek dah. Nah itu dia bilang begitu, dia bilang ini, ada gosip kabar itu apa namanya kakaknya ada Yusuf paling cerita aja PHP lah gitu, kalau ada PHP. Akhirnya dia membuktikan, datang ke istana, mau ketemu siapa, saya mau ketemu Yusuf, mau ngapain, membuktikan aja tuh orang-orang ngomong apa iya perempuan sampai kata sadar tuh potong tangannya bukan satu orang, banyak lagi. Gua mau tahu Yusuf kayak apa sih, bukan dalamnya seperti apa. Ketika ketemu dengan Yusuf, ngelihat Nabi Yusuf terkesima, pingsan gak juga. Tapi gak pingsan, bangun, kemudian dia puji Nabi Yusuf setinggi Yusuf, hebat-hebat, udah segala macam. Kata Yusuf, udah pokok, udah. Kata Yusuf, saya itu hanya pantulan dari sumber cahaya. Jauh lebih indah sumber cahaya dibanding pantulan cahaya. Nah kalau sudah, sebenarnya kan kalau sudah Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya, kan kita lagi ngobrol sama Allah kan, tapi yang terasa itu nggak ada. Minta maaf ya Pak, ini saya sampaikan kan Bapak paham, iya benar juga, tapi kan terasa itu nggak ada. Rasa ngobrol sama Allah nggak ada. Inna salati wa nusuki, keren tuh, tapi rasanya nggak ada. Saya kalau bapak-bapak mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Maka kata dia tuh,
inilah kehinaanku ya Allah. Dhahirun baina yadayka, nampak jelas di hadapan. Nah, ya maka Rasulullah itu Isra Mi'raj. Nah, liyuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan kami. Nabi melihat Arab tanda, maka ketika turun Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terbayang semuanya. Wajulat qurratu aini bis shalah, dijadikan begitu nikmatnya pandangan mataku ketika sholat, karena memang dialognya langsung, itu namanya syuhud. Nah, kita urusan tarawih aja kan masih jadi imamnya, cepatnya mana, siapa imamnya, masjid mana yang cepat. Soalnya kalau bicara cepat lambat sih, kalau semacam itu tuh sama aja mau cepat melambat ketika sudah lillahi ta'ala ta'ala gede. Dah. Wa hadza ilayya wa 'alaika ya Allah, inilah keadaan saya, tidak tersembunyi atas Engkau ya Allah. Sekalipun saya kagak ngadu, Engkau tahu ya Allah, Engkau tahu. Nah, saya hina di hadapanmu, saya mengaku sebagai hamba-Mu, tapi ketika saya sudah beribadah kepadamu, masih ada makhlukmu yang bersemayam di hati saya. Padahal waktunya sudah hayya 'alas shalah, yuk sholat, siap. Datang ke masjid kan buat sholat, tapi sampai di masjid, Allah itu kan waktu untuk Allah kan, itu spesial buat Allah tuh semestinya kan itu spesial buat Allah mestinya. Tadi kita semua itu spesial ketika pada qamatis shalah, spesial buat Allah, spesial mestinya. Tapi ketika sholat kan masih ada aja yang nyangkut kan. Allahu Akbar. Kayaknya udah Nabi jauh. Engkau tahu ya Allah keadaan saya. Guru kita baca tadi surah, ada nggak yang nyangkut di malam kita tuh? Kan ayat itu tuh kalau kata Kiai Blasono tuh mestinya kita nangis itu. Itu ngomongin hari kiamat. Ketika baca Al-Qari'ah itu bicara hari kiamat. Ada nggak kali rasanya hari kiamat? Nggak ada, hari Minggu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kira-kira bayangan begitu bayangan. Ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, belum segoncang-goncangnya aja Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat aja, belum segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika Allah mengeluarkan bumi isinya, wa qala al-insanu, satu manusia berkata malah ayah naon ya. Nah begini itu kan mestinya bayangannya tuh kalau sudah sampai itu mungkin sebaiknya goyang begini kali ini menangis bisa bu, kira-kira kan kita nggak begitu. Allah tahu hati kita ada di mana, maka dia Allah ini kehinaan saya nyampak betul di hadapan. Kadang-kadang seperti ini juga kalau ada imam-imam yang baca la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, terus sampai pada tuh dia nangis tuh. Sekarang ini juga kita, dia tahu terjemah, dia tahu maksudnya. Kita kadang-kadang, dan itu kita kadang-kadang masih berdalil dengan ketika ada imam yang barangkali baca surahnya itu suaranya enak, baru ke bawah. Imam Sudais baca, baru kita ke bawah. Imam Sudais baca apa namanya, ayat juz amma aja kadang-kadang intonasi masih bagus intonasinya. Iya. Walyabudu rabb hadzal bait. Diulang 3 kali. Walyabudu rabb hadzal bait. Menangis. Sembah Tuhan yang punya rumah ini, jangan disembah rumahnya.
Mungkin banyak orang yang kelihatannya khawatir mistik nih, nangis-nangis. Tuh baca ayat itu aja tuh, Al-Quraisy masih enak gitu ya. Tuh kadang-kadang kita buat sembah kepada Allah harus berdalil dengan makhluk. Inilah kematian kau tahu. Maka ujungnya ya, minka atlubul wusula ilaika. Darimu ya Allah, aku minta supaya aku bisa sampai kepadamu. Kalau saya ditolongin pakai ilmu maka nggak bisa ya Allah. Kalau semata-mata pakai ilmu saya, semata-mata pakai pengalaman saya, semata-mata pakai teman saya, semata-mata pakai nggak bisa. Engkau harus turun tangan supaya saat saya. Nabi Muhammad kan dalam tanda petik Allah turun tangan kan diisrokan, dimi'rajkan. Akhirnya sampai pada bahasan wajilat qurratu aini bis shalah. Sayyidina Utsman itu diberikan harta sama Allah, kemudian mau, itu kan harta Allah dari Allah, minka. Kalau sekonyong-konyong pakai harta saja, orang banyak yang pelit. Sayyidina Umar bin Khattab itu berani menekan, bisa lagi. Nggak takut sama mati dia. Itu berapa banyak orang panglima juga masih ada yang takut sama mati. Kira-kira minka atlubul wusula ilaika. Kalau bukan kau ya Allah nggak akan sampai. Yang setika ada Ustaz Laksana itu kalau orang udah ngajak baca Quran itu duduknya berubah begini. Kalau lagi acara maulid nih, pembacaan kalam ilahi. Dari sila gini dia duduk begini, diam aja. Satu orang nangis. Terus Nabi balik lagi. Sempat berbisik saya, minta maaf ya, saya mau ijazahnya itu, kenapa gitu? Ketika Quran dibacakan, berarti Allah telah nasihatin kita. Jadi dia seakan-akan dia sedang dengerin, nangis aja. Lah ayat yang dia baca maulid sama aja laporkan, tapi bisa nangis. Jadi bukan soal bacaannya, tapi merasa bahwa ada Allah yang sedang seakan-akan tuh Allah di depan dia lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nangis. Sudah. Lihat ada di Nasrul Ibad. Di Nasrul Ibad tuh ada hadis panjang, tuh hadis kursi. Itu ada ulama yang kalau dibacain hadis itu tuh duduknya berubah begitu. Yang ya ibn Adam kullukum jari'un illa man at'amtu bih. Wahai manusia, kamu semua dulu lapar kecuali orang-orang yang aku kasih makan, maka minta makanlah kamu kepada aku. Hai manusia, kalian semuanya telanjang kecuali orang-orang yang aku kasih pakaian, maka berikanlah pakaian kepada aku. Hai manusia, itu ada panjang tuh di awal Nasrul Ibad. Itu ada orang yang ketika dibacain itu ada ulama yang di mana duduknya berubah karena merasa dinasihati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kalau ngaji begini paham, iya gua ngadap sama Allah tapi spesial buat Allah. Saya kadang-kadang begini Pak, orang kita udah makannya masih jauh masih lama dari rumah mau mana bang, sholat kok aja nggak benar. Sampai masih mau sholat nih, mau sholat, mau jamaah buat komat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kadang-kadang kan begini nih. Orang bangun atu baru astagfirullahaladzim. Dari rumah mau ngapain? Mau sholat. Waktunya udah tempat, udah. Tapi nggak lari. Ada rasa nggak mau menghadap Allah? Kudunya kan di bawah bagian. Kudunya kan ada rasa menghadap Allah. Ini mau menghadap Allah. Ayo lari. Ini kita menghadap Zat yang maha segalanya. Kita pahami Pak. Tapi memang ketika namanya karena memang rasanya nggak ada rasa. Kalau gubernur kita datang Pak Anies Baswedan, Bapak di sini, gubernurnya ada pas pintu kelihatan, bangun ya? Bangun. Ya, kan ada rasa ingin menghormati, ada rasa ingin menghormati, ada rasa. Jadi masalahnya di rasa sebenarnya. Artinya
kita nggak punya rasa, bukan nggak punya, belum, ya, bukan nggak punya, belum, dikit rasanya. Kenapa? Iya, betul itu dia. Maka saya bilang ketika kita ngaji ini nih, kita ngaji ini jangan berpikir begini nih. Oh, masa iya orang yang begitu? Ya ada, cuma bukan kita. Gitu. Susah amat, ya memang susah. Ini kan ilmu yang dalam tanda petik Anda sudah istiqomah dengan ibadah, Anda istiqomah dengan ilmu, Anda istiqomah dengan segala galanya, baru ada rasanya. Ini pada tingkatan yang rasa itu tingkat tadi itu belajar dulu tentang handphone, kemudian akhirnya punya duit bisa beli handphone, akhirnya kenal handphone. Ketika udah kenal handphone, masih butuh nggak tuh teori yang kemarin? Enggak, masih kecil diajarin gitu kan. 5 tambah 4 berapa? 5-nya di mulut, 5 di mulut. 4 di tangan, ke tangan, 5, 6, 7, 8, 9 betul. Ada yang pakai garis-garis. Ini 4, ini 5, ini berapa? 4 itu, 6, begitu. Sekarang masih pakai itu nggak? Enggak, udah marifat masuk lagi. Nah, ya kan kebangetan kalau sekarang bapak-bapak ngitung masih 5 di mulut, 5 juta tambah 6 juta berapa? 5 di mulut, 5 juta, 6 juta, 7 juta, kebangetan bego mah. Tapi kalau kecil kan itu dimaklum. Cuma kenapa ibadah kita kelihatannya masih kayak anak kecil aja gitu. Nah, jadi ya ini rasa. Kita lanjut. Wadika asdaditu alaika la biqaidika. Ya Allah, hanya kepadamu saya ingin mengambil dalil. Saya ingin berdalil hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Saya nggak mau tahu apa itu HP lewat buku, saya nggak mau. Saya pengen HP-nya mana gitu. Oh ini HP. Oh ini yang namanya handphone. Kalau baca buku handphone ada handphone dari bahasa Inggris hand dengan phone, hand artinya tangan, phone artinya telepon genggam, telepon tangan karena bisa dibawa-bawa. Bentuknya kadang-kadang kotak, kadang-kadang bulat menghayal. Kayak apa? Nah, tapi sudah punya. Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ada melihat bumi segala macam itu kita melihat dari mungkin Allah yang kita kata benar enggak itu Allah kan? Ini kira-kira. Ya Allah, saya nggak mau. Saya mau langsung aja kepada zatmu ya Allah. Saya ingin berdalil. Nah, waktu belum nikah, bayangan perempuan kayak apa? Kan begitu kan? Itu kalau bahasa surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Perempuan itu, kita yang belum pada nikah, bayangin perempuan azim, luar biasa. Ya, besar itu. Bukan hayalannya gunung aku daki, lautan aku seberangi. Waktu masih pacaran. Nah, pas sudah nikah, gue juga gak kelangkaan kok. Sekarang anak bercanda misi saya orang Ketapang sih. Dulu waktu belum nikah, padahal kayaknya Ketapang deket amat ya. Pas sudah nikah jauh, apa nggak seneng? Nah, kan kita udah paham perempuan kayak apa. Iya begini doang, begitu doang. Maka nikah itu separuh agama, gitu. Ada ulama udah paham tuh, udah suhud ya. Nah, jadi ya itu cuma ilustrasi dari beberapa supaya memahami ini nih. Ya Allah. Jadi kalau saya belum kenal dengan orang tua kita, saya diceritain. Di Rawabuaya tuh ada orang namanya Pak Haji Mardini, orangnya tinggi, rumahnya. Kan saya menghayal. Oh, begini kali orangnya. Yang saya hayalin sama nggak dengan asli? Belum tentu. Oh, saya belum mengenal dia, pasti beda. Gua nggak mau informasi, gua mau paranin aja orangnya. Ketemu orangnya, ketika ketemu orangnya, apa saya masih perlu informasi orang? Saya udah punya. Kalau udah sampai kepada Allah kira-kira begitu. Lu mau kata apa bodo amat. Tapi yang dalil yang paling hebat itu ya ketemu dengan aslinya. Dalil yang hebat itu ya ketemu dengan langsung. Tadi apa namanya ilustrasi handphone gitu. Nah, ya dulu kan termasuk saya ketika dibilang handphone atau genggam itu di kepala kita sama apa ini yang pakai kabel aja bobol punya di rumah boro-boro ya. Ketika muncul, ada ya. Ketika muncul, lama-lama kita berpikir orang bisa pesan pendek SMS. Itu saya termasuk generasi yang mengikuti kan generasi saya tuh ada SMS.
Oh, lama-lama tambah, lama-lama bisa ngomong, lama-lama bisa matiin lampu tuh HP. Lampunya nyala, orang jalan 100 meter mati tuh lampu. Pasti datang lagi 100 meter nyala tuh lampu. Oh, luar biasa tuh handphone. Orang sebut dengan smartphone ya, telepon pintar. Akhirnya yang pintar telepon yang orangnya bego-bego aja. Nah, jadi ya Allah, saya tidak mau berdalil dengan yang lain. Saya ingin berdalil dengan Anda, dengan Engkau ya Allah. Kalau berdalil lama, sampainya juga dulu lama sampai. Selanjutnya, ujungnya fahdini binu lika ilaika ya Allah, tunjukkan saya dengan cahayamu menuju kepada, cahayamu menuju kepada. Kita ingat ya, cahaya Allah di surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya. Allah memberikan namanya sebagai nur, cahaya. Halus, beda cahaya dengan nar api ya. Kalau nur ini kan kita bilang nur, kita bisa lihat, tidak silau, tidak panas, tapi dapat manfaatnya, lembut sekali. Itu cahaya, nur. Beda mana kalau nar? Api, itu beda huruf mad doang, yang satu alif satu waw. Nar, api, panas, enak, tapi nur, cahaya. Semua ada kata nar ya nur, nuran, nah. Tapi Allah nur, saya itu nur. Allah nur, lembut cahayanya. Kita bisa jalan nikmat, kita dulu mau cahaya bulan deh. Nikmat cahaya. Belum berapa tingkatan cahaya? 4 ya? Ada tingkatan 4. Cahaya pada level ilmu pengetahuan. Kalau pada level pengetahuan kita gampang nyariin orang, sebab kita hanya bermain pada benar atau salah. Kemudian pada level hati. Ketika pada level hati itu sudah mulai. Yang ketiga pada lebih tinggi daripada level hati. Itu yang kalau saya bilang kalau level ilmu itu orang duha, tapi masih jarang duhanya dengan dalil. Lu duhanya jarang-jarang ayat sunnah ini. Dalil itu benar kan? Dalil itu benar kan? Benar. Bahkan ini biar sunnah ini. Benar ya? Tapi ada yang kedua nih di hati, ada orang yang tahajud. Udah beres tahajudnya, udah tiap malam, tapi nggak nikmat. Sekedar menjalankan sunnah, istiqomah dengan sunnah. Nah, yang ketiga nih, fuad itu sudah sampai kepada nikmat. Jadi udah, nah kalau yang ini masih harus 8 tiap malam, harus 6 tiap malam, harus 4 minimal 2. Kalau ini enggak, berapapun nikmat. Mau bangun jam 2 nikmat, mau bangun sekarang setengah 4 nikmat, bahkan mau bangun jam 4 karena 9:30 nikmat jam itu. Yang terakhir itu sirrul asrar, sudah sampai mengungkap rahasia kehebatan tahajud. Kira-kira gitu. Tunurus samawati wal ardh. Ya Allah, bimbing saya dengan cahaya-Mu. Cahaya itu lembut, jadi sholat lama-lama merasa enak, lama-lama merasa adem ya, lama-lama tenang ya. Bapak ada nggak yang ada rasa ketinggalan jamaah merasa gimana? Nah, bersyukur. Itu cahaya Allah. Mungkin di orang lain, ya elah ketinggalan jamaah aja segitu rempongnya lu. Orang lain, karena orang lain belum dapat cahaya. Dia masih sembahyang cahaya, tapi belum dapat cahaya itu. Bapak pernah nggak keseluruh kesiangan rasanya? Saya, gue kesiangan, malu-maluin aja. Ada nggak sih? Ada. Cahaya. Itu tentang yang akan membimbing nurika ilaika, cahayamu kepadamu ya. Terakhir, wa akhirni bisidqil ubudiyah ya Allah, tegakkan saya dengan sebenar-benar penghambaan saya di hadapanmu ya Allah. Jadi ketika kita sudah diberi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang view 100% Anda itu hamba Allah. Jadi kapan-kapan Anda kaya, ya emang Allah atur gua kaya, kapan-kapan Anda miskin, ya sebagai hamba diatur aja. Siapanya ya Allah, saya kaya kagak sombong, saya miskin kagak putus asa. Selama yang menentukan itu Engkau ya Allah, siap.
Orang saya hamba-Mu. Sehat, terima kasih ya Allah. Sakit, alhamdulillah ya Allah. Karena sehat sakit saya Engkau yang ngatur, selama keputusannya berdasarkan keputusan-Mu ya Allah. Kau yang putuskan, saya hamba-Mu ya Allah. Siap. Toh ujung-ujungnya mau kaya, mau sehat, mau sakit, mau miskin juga akan kembali kepada-Mu. Ini kan ngaji paham Pak kita, tapi nggak bisa terima. Doanya ya Allah, saya tahu harta itu amanah, tapi dititipin dia lebih banyak ya Allah. Apa yang saya sihat? Doanya begitu. Ya Allah, saya tahu sakit itu bisa menghapuskan dosa, tapi kan kalau sehat juga saya bisa istighfar ya Allah, menghapus juga dosa. Sehatin aja ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Allah, didikan saya, tegakkan saya dengan sebenar-benar penghambaan saya kepada. Jadi jadilah hamba Allah yang pure, hamba Allah, serius jadi hamba Allah. Ya Allah, maka saya sakit. Ya emang orang harus sakit. Jadi kalau Jakarta banjir dari zaman dulu, kayak tahun 74 kata orang tua saya sebelum saya lahir, sawah masih banyak, karena resapan masih banyak, banjir. Emang dataran rendah. Dataran rendah, resikonya sunnatullahnya banjir. Dataran tinggi, longsor, pinggir laut, gempa. Lu mau tinggal di mana? Iyalah, itu kan penghambaan gitu. Ya kalau masih tinggal di Jakarta saja, siap-siap banjir. Kalau mau tinggal di pegunungan, siap-siap longsor. Mau tinggal pinggir laut, siap-siap gempa, disapu sama tsunami. Emang begitu. Kalau mau hidup, siap-siap sakit, siap-siap senang, siap-siap susah. Ayatnya jelaskan wala nabluwannakum, pasti Anda diuji, pasti. Di ngaji mah kita manggut-manggut Pak. Itu yang saya bilang, itulah kita gitu. Jadi ilmunya, cahayanya sampai kepada ilmunya sampai, itu cahaya juga lumayan Pak. Tapi belum sampai ke hati, belum nikmat. Belum sampai ke hati, belum juga ada kenikmatan, belum juga sirrul asrar. Nah, saya kira ini ya. Jadi kalau kita simpulkan, guru kita, pengarang kita ini menyatakan begitu hinanya dia, atau hinanya dia maksudnya seperti itu, sehingga dia harus sesungguhnya enak berdalil langsung kepada Allah. Jadi kalau berkatanya jangan-jangan bayangan kita nanti salah terhadap apa yang semestinya. Minta pertunjukan dengan cara Allah, dengan cara 100% kita menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya, sebagaimana biasa yang perlu kita diskusikan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembahasan yang baru saya berikan, tersentuh terhadap hati saya. Karena kalau kita mendengarkan yang ceramah dan lain-lain, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sempat melihat wujudnya Jibril pada saat dia turun ayat yang pertama menghiraukan manusia. Pada saat dia juga diangkat ke Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, beliau juga ketemu wujudnya daripada Jibril, malaikat Jibril. Nah, yang saya selalu bayangkan, kita ini selalu kan menghadap sama Allah tiap saat. Begitu Allahu Akbar, kita ingin membayangkan bagaimana wujudnya Allah ini. Itu yang sulit. Kalau Allah itu tidak berwujud, tidak, pokoknya tidak ada ininya lagi, tidak bisa dibayangkan. Tetapi kita selalu ingin membayangkan itu, sehingga pada saat kita sholat atau apapun, begitu Allahu Akbar, kan kita selalu diajarkan lihat ke tempat kita sujud gitu. Jadi yang selalu saya bayangkan ini cuma ya Muhammad ya, maksud mungkin
itu kena pengetahuan saya. Itu saya cuma lihatnya lafaz Allah aja udah gitu. Nah, apakah ini benar gitu kan? Nah, ini yang saya kadang-kadang dalam hati. Ini saya Allah kayak begini gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, pada saat kita takbir itu selalu yang kita begitu inna sholata wa nusukahu itu selalu ada yang segala macam tuh keingetan ya. Wah, ternyata kunci mobil di sana ya. Wah, ternyata itu yang nggak tahu-tahu, yang udah puluhan tahun. Wah, seorang itu punya utang sama saya, tapi saya nggak bisa nagih gitu kan. Bagaimana nyambungnya itu kadang-kadang suka begitu tuh. Nah, ini seperti ini, mohon Ustaz barangkali ada apa namanya, ada bisa diberikan apa ya penjelasan yang mungkin jangan meragukan hati saya gitu. Kira-kira demikian. Pernah nggak kita jatuh cinta sama perempuan dan perempuan itu mencintai kita dulu zaman jahiliyah? Dia tulis surat di perempuan, ketika aku tidur aku sebut nama. Kita kebayang nggak dia tidur nyebut nama kita? Kebayang? Senang nggak bayangin? Senang? Pasti nggak dibegitu? Belum. Tapi kita yakin itu terjadi karena kita yakin dia cinta sama. Nah, atau kita nulis, iya. Ketika kamu tersenyum, kebayang nggak senyumnya? Kebayang. Dia lagi senyum kan? Belum tentu. Kenapa kita kebayang? Karena kita cinta. Sama. Yang belum ada kita itu. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, ini dia yang belum. Orang-orang beriman itu mestinya ahabbu hubban lillah, sangat mencintai Allah. Jadi ketika kita menghadap bukan wujudnya lagi. Tapi yang lebih kuat itu adalah rasa cinta kita kepada Allah. Dan yang lebih hebat ketika cinta kita terbalas. Itu yang kemarin saya bilang ada budak mengatakan, ya Allah berdasarkan cintamu kepada aku, gitu deh. Jadi kalau sudah bicara cinta itu sudah tidak penting lagi wajahnya, sudah tidak penting lagi bentuknya, tapi rasa itu. Misal, dulu zaman jahiliyah ada nggak lagu yang ketika itu dinyanyiin kita keingetan seseorang, gitu. Lagu Bang Haji Roma Irama. Nah, ketika ada lagu itu kita senyum, ketika lagu itu kita senyum. Orang bilang, lu ngapa senyum? Biasa dah. Padahal saya ingat. Tuh, senang nggak? Senang. Ada yang dimakan? Nggak ada. Ada yang diterima? Nggak ada. Ada yang dianggapnya? Nggak ada. Cuma dengar doang. Senang deh. Jadi ketika ada ayat di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw, gitu ya. Idza jannati zumara. Senang aja itu, senyum aja itu. Dan nanti akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah menuju surga. Dia senyum aja itu. Ada kenangan sama Allah subhanahu. Nah, kalau ada yang sekarang masih membayangkan tulisan Allah, membayangkan bacaan Quran ketika yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang kebayangkan tulisannya itu apa ya, bahasanya menuju ke sana. Tapi dasar bener ini masih dasar bener ini. Ini kalau kata orang SPBU dimulai dari nol ya Pak. Nggak salah, karena memang tujuannya apa namanya, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Tapi nanti bukan ke situ arahnya sebenarnya. Kalau kita punya rasa cinta sama Allah, kita punya kangen sama Allah. Kalau bahasanya orang selawatan ketika memuji Nabi ini, amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum. Saking cintanya mana Nabi, aku tidak, hidupku, matiku tergantung rasa cintaku kepadamu. Dan mulianya saya, hinanya saya tergantung seberapa dekat dan jauh saya kepadamu. Kalau kata Bimo dulu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh.
Kedekatan kita itulah yang nanti ya tadi kata guru kita ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu bahasa amal seakan-akan, bukan melihat. Memang seakan-akan itu ada rasa, ada rasa. Kalau tadi ayat yang dibaca itu wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya itu ada rasa khawatir bisa jadi, ada rasa nyaman bisa jadi. Bagi kita barangkali masih khawatir, ya Allah, itu ada rasa. Jadi nikmat sholat. Memang rasanya barangkali nyari rasa itu. Kira-kira ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ilustrasikan ke urusan dunia nyambung, cuma ketika ke Allah itu yang belum nyambung. Paling tidak. Kalau kata dulu guru saya, dulu kita Ustaz Haji Samsuri, ya kalau kata dia pernah nyampe ini kan juga nggak ada yang tahu kan, sampein aja dulu tugas kita kan nyampe. Dan kalau saya bilang disampaikan aja ternyata ada juga orang-orang yang ibaratnya seperti itu. Barangkali ada motivasi, ada perbaikan, ada amin ya. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا وعلك وحب كل عمل يكون إليك يا الله. أنت كان cinta kami kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang cintanya bermanfaat di sisimu, rasa cinta kepada ibadah yang mendekatkan kami kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.